tes testing mic. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang khobar, ya. Khobar termasuk bagian daripada jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Khobar selalu ada jika ada mubtada, karena khobar mengikuti mubtada. Mubtada dia marfu karena dia ibtida, karena dia didahulukan di dalam kalimat, ya. Adapun khobar dia marfu karena mengikuti mubtada, ya. Karena mengikuti mubtada. Kemudian khobar ini tentunya, ya, kalau kita melihat, ya, kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, khobar kabar berita, ya, keterangan, ya. Kalau kita amati, ya memang, ya, khobar itu menerangkan keadaan si mubtada, ya. Sehingga satu kalimat jikalau terdapat mubtada tidak lengkap manakala tidak ada khobar, ya. Manakala tidak ada khobar. Sehingga ketika seorang mengungkapkan, ya, memulai kalimatnya dengan isim yang marfu, maka si pendengar siap-siap menunggu datangnya khobar, ya. Misalnya kita katakan bahwa Zaidun jamilun. Kalau orang mengatakan Zaidun, maka si pendengar akan menunggu kata apa setelahnya, ya. Nah, kata yang setelahnya itu adalah khobar, karena menerangkan tentang keadaan si mubtada, ya. Maka daripada itu pentingnya kita membahas tentang khobar ini, ya. Khobar ada 3 jenis, ya. Khobar ada 3 jenis. Yang pertama diistilahkan mufrad, ya. Mufrad ini bukan lawan daripada jamak, ya. Mufrad bukan berarti tunggal, tapi mufrad dalam istilah ketika membicarakan mubtada khobar, mufrad artinya bukan merupakan kalimat, ya. Bukan susunan kalimat, ya. Sehingga dikatakan mufrad, ya, bisa kita katakan, ya, satu kata, ya. Satu kata, bukan susunan dari 2 kata. Misalnya kalau saya katakan Zaidun shaimun, si Zaid berpuasa. Kemudian 2 orang Zaid, misalnya ada orang yang bernama Zaid, kedua-duanya dalam satu tempat atau kedua-duanya dalam kondisi yang sama, yaitu berpuasa. Misalnya kita katakan Zaidani shaimani,
atau orang-orang yang bernama Zaid, ya, di beberapa tempat ada yang bernama Zaid tapi mereka bersamaan puasa, misalnya Zaiduna Soimuna, si Zaid berpuasa, orang-orang yang bernama Zaid berpuasa, ya. Jadi Soimun, Soimani, Soimuna ini adalah bukan merupakan susunan dari dua kata, ya. Maka di situ diistilahkan khobar mufrad, ya. Khobar yang berasal dari satu kata, ya. Meskipun dalam jenis katanya adalah ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Namun dari segi khobar dia tergolong khobar mufrad, keterangan yang bukan berasal dari susunan dua kata atau lebih. Itu namanya khobar mufrad. Yang kedua adalah khobar syibhul jumlah, ya. Khobar serupa kalimat, ya. Kita sudah pernah singgung jumlah artinya kalimat, ya. Jadi khobar serupa kalimat. Kenapa dinamakan serupa kalimat? Karena kalimat itu adalah tersusun dari dua kata atau lebih, ya. Kalimat dalam bahasa Arab tersusun dari dua kata atau lebih, ya. Kenapa dikatakan serupa kalimat? Karena kalau kita lihat bahwa susunan dari dua kata ini bukan tergolong kalimat yang sempurna atau yang lengkap, ya. Biasanya syibhul jumlah itu berasal dari jar dan majrur, ya. Misalnya Zaidun fil masjid, Zaid di dalam masjid. Fil masjid itu susunan dari dua kata tapi bukan kalimat, ya. Karena dia bukan kalimat yang sempurna, ya. Fil masjid, ya, di dalam masjid, ya. Jadi di dalam masjid ini adalah, ya, khobar syibhul jumlah. Atau misalnya dari zaraf, misalnya Zaidun amamal masjid, amamal masjid, di depan masjid, itu adalah khobar syibhul jumlah, serupa kalimat tapi bukan kalimat. Sekarang khobar jumlah, ya. Khobar jumlah, khobar berupa kalimat, ya. Dan kalimat itu sebagaimana kita pernah singgung adalah ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, kemudian jumlah fi'liyah, kalimat yang tersusun dari kata kerja dan pelakunya, fi'lun wa fa'il, ya. Sekarang kita lihat contoh khobar jumlah, ya, dari jenis jumlah ismiyah. Misalnya Zaidun abuhu qaimun, Zaid bapaknya berdiri. Zaidun abuhu fil masjid, Zaid ayahnya di dalam masjid. Abuhu fil masjid merupakan kalimat yang sempurna, ya. Kalimat yang lengkap karena terdiri dari mubtada dan khobar. Abuhu fil masjid, ya. Zaid abuhu fil masjid. Jadi kalau kita i'rab secara ringkas, Zaidun mubtada, abuhu fil masjid khobar, ya.
Khobar ini terdiri dari mubtada dan khobar. Ya. Kemudian khobar jumlah dari segi jumlah fi'liyah. Jumlah yang terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Misalnya, Zaidun qoma abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Zaidun qoma abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Yang perlu kita perhatikan bahwa ada dhamir muttasil yang menghubungkan khobar jumlah ini dengan mubtada. Itu Zaidun abuhu. Hu kembali kepada Zaid. Ya. Zaidun abuhu qaimun. Agar bisa menjadi abuhu qaimun itu menjadi khobar untuk Zaid, harus ada dhamir muttasil yang kembali yang merujuk kepada Zaid. Hu, ayahnya. Ya. Begitu juga fi'il dan fa'il. Zaidun qoma abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Qoma abuhu. Kalau tidak ada dhamir muttasil tersebut, maka tidak bisa dikatakan abuhu, ya, jumlah setelah Zaid itu adalah khobarnya. Ya. Harus ada ketersambungan, keterkaitan antara Zaid dan khobar jumlah dengan adanya dhamir. Ya. Tidak boleh kita katakan Zaidun al-abu qaimun. Zaidun al-abu qaimun. Ya. Bisa jadi al-abu ini bukan, al-abu qaimun bukan daripada khobar. Bisa kita katakan al-abu adalah badal daripada Zaid, ya. Pengganti. Jadi Zaid mubtada, al-ab badal. Karena dia badal, ya posisinya juga mubtada. Ya. Tidak dikatakan al-ab qaimun sebagai khobar daripada Zaidun. Ya. Semoga bisa dimengerti, ya, dari penjelasan yang singkat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.